Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kesempatan kali ini kita bahas tentang kalor dan termodinamika. Ini kalor dan termodinamika ya. Ini salah satunya dalam kehidupan sehari-hari adalah penggunaan AC. Pernahkah Anda mengamati saat seseorang memasak air? Dalam kurun waktu tertentu, air akan mendidih. Namun, tahukah Anda bahwa volume air di dalam air tidak akan sama dengan volume air waktu kita mulai masak? Semua itu ada kaitannya dengan konsep kalor. Contoh lain adalah kulkas. Sadarkah Anda bahwa di dalam kulkas dingin, tetapi di bagian luarnya, di bagian belakangnya itu panas? Termasuk juga kalau di sekolah kita menggunakan AC. Di dalam ruangan itu terasa dingin, ketika dekat dengan AC yang bagian luar, itu terasa panas. Mengapa demikian? Semua itu berkaitan dengan konsep termodinamika. Mari kita pelajari secara mendalam mengenai kalor dan termodinamika untuk membahas pertanyaan-pertanyaan tersebut. Kalor. Kalor atau energi panas. Kalor jenis adalah kalor yang diserap atau dilepas oleh suatu benda bermasa 1 kg untuk mengubah suhunya mengubah sebesar 1 derajat Celcius. Kalau rumusannya kalor jenis C kecil adalah kalor jenis, yaitu banyaknya kalor dibagi massa kalikan perubahan suhu. Atau kalornya adalah massa kalikan kalor jenis kalikan perubahan suhu. Dengan C adalah kalor jenis, satuannya adalah joule per kilogram derajat Celcius. Q adalah kalor, satuannya joule. M adalah massa, satuannya kilogram. Delta T adalah perubahan suhu, satuannya derajat Celcius. Kapasitas kalor atau C besar yaitu banyaknya kalor yang diserap atau dilepas oleh suatu benda untuk mengubah suhunya sebesar 1 derajat Celcius. Dengan C adalah kapasitas kalor, satuannya joule per derajat Celcius. Q adalah kalor, satuannya joule. Delta T adalah perubahan suhu, satuannya adalah derajat Celcius. Sedangkan disebut kalor laten yaitu kalor yang diserap atau dilepas ya untuk mengubah wujud suatu benda bermassa 1 kg. L sama dengan Q per M. Nah, kalor laten itu ada dua, yaitu kalor laten lebur dan kalor laten uap. Kenapa kalor laten lebur tadi? Yaitu dari 0 derajat es menjadi 0 derajat air. Kalau laten uap yaitu dari 100 derajat air menjadi 100 derajat uap. Q sama dengan M kali L. L-nya adalah kalor laten, satuannya joule per kilogram. Q adalah kalor, satuannya joule. M-nya adalah massa, satuannya kilogram. Perubahan wujud. Secara umum zat memiliki 3 wujud, yaitu padat, cair, dan gas. Berikut diagram perubahan wujud zat. Dari gas menjadi padat, itu terjadi pembekuan. Dari cair, dari gas menjadi cair, itu terjadi kondensasi. Kalau dari cair menjadi gas, itu terjadi penguapan atau evaporasi. Dari cair menjadi padat, itu terjadi pembekuan. Sedangkan dari padat menjadi cair, itu dari peleburan atau melting. Dari padat menjadi gas, itu terjadi sublimasi. Oke. Berikut ada diagram fase perubahan wujud. Diagram fase ini menunjukkan wujud suatu zat pada berbagai tekanan dalam suhu. Ini adalah tekanan yang searah kanan, itu adalah temperatur. Benda pada posisi padat. Benda pada posisi cair.
Oke. Yang berikutnya adalah asas Black. Asas Black menyatakan bahwa ketika dua benda digabungkan, jumlah kalor yang dilepas oleh suatu benda bersuhu tinggi dengan jumlah kalor yang diserap oleh benda bersuhu rendah selalu sama besar. Nah, yang melepas ini suhunya pasti tinggi. Yang menyerap adalah suhu rendah. Yang kalau yang dilepas 10 berarti yang diterima 10. Nah, ini asas Black menyatakan bahwa jumlah kalor lepas sama dengan kalor serap. Kalor lepas sama dengan kalor serap. Yang berikutnya adalah perbedaan kalor. Ada 3 cara perbedaan kalor. Yang pertama adalah konduksi. Nah, konduksi adalah perbedaan kalor tanpa disertai perbedaan zat perantaranya. Contoh saat kita memanaskan sendok, di salah satu ujungnya, lama-kelamaan ujung yang lainnya akan terasa panas. Nah, ini namanya perbedaan kalor secara konduksi. Banyaknya kalor dalam waktu tertentu itu sama dengan Ka delta T per R. Kalau sama dengan H katal. H itu adalah Q per T. Banyak kalor dalam satuan waktu namanya Q per T itu adalah H. K adalah koefisien konduksi, A adalah luas penampang, delta T adalah perubahan suhu, L-nya adalah panjang penghantar. Yang berikutnya adalah secara konveksi. Perbedaan kalor yang disertai perbedaan partikel zatnya. Contohnya saat kita memasak air, yaitu perbedaan kalornya, zatnya juga ikut atau partikelnya juga ikut berpindah. Banyaknya kalor per satuan waktu yaitu H kalikan A kalikan delta T. H adalah koefisien konveksi. A-nya adalah luas, delta T adalah perubahan suhu. Yang terakhir adalah perubahan perbedaan kalor secara radiasi, yaitu perbedaan kalor dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Contohnya adalah panas matahari. Ketika kita berada di area terbuka pada siang hari, itu kita terasa panas. Nah, itu terjadi karena perbedaan kalornya dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Banyaknya kalornya, Q per T-nya, atau W ya, itu sama dengan E tau A kalikan T pangkat 4. E adalah emisivitas. Nilainya adalah 0 sampai 1. 1 itu kalau hitam sempurna, 0 kalau putih sempurna. Yang berikutnya adalah tau tetapan Stefan Boltzmann, yaitu 5,67 kali 10 pangkat min 8. Bisa juga 5,672 kali 10 pangkat min 8. Yang berikutnya adalah termodinamika. Hukum satu termodinamika yaitu menyatakan jumlah kalor yang diterima sistem itu sama dengan perubahan energi dalam sistem dan usaha luar yang dilakukan. Q sama dengan delta U plus W. Ini hukum satu termodinamika adalah Q sama dengan delta U plus W. Dan Q adalah kalor satuannya Joule. Jika Q-nya itu bernilai positif, maka sistem itu menyerap kalor. Jika Q-nya bernilai negatif, maka sistem melepaskan kalor. Delta U adalah perubahan energi dalam, satuannya Joule. Jika delta U-nya bernilai positif, maka sistem mengalami kenaikan suhu. Jika delta U-nya bernilai negatif, maka sistem mengalami penurunan suhu. W itu adalah usaha, satuannya Joule. Jika W bernilai positif, maka sistem melakukan usaha. Jika W bernilai negatif, maka sistem menerima usaha. Yang berikutnya adalah ada kata isobarik. Iso itu adalah sama, barik itu adalah tekanan. Isobarik adalah perubahan kondisi pada tekanan yang tetap. Banyaknya kalor yaitu Cp kalikan delta T. Apa itu Cp? Cp adalah kapasitas kalor pada tekanan tetap. Delta U adalah perubahan energi dalam. Delta U adalah perubahan energi dalam. Besarnya adalah F per 2 kalikan N kalikan R kalikan delta T. F-nya adalah derajat kebebasan. Untuk gas monoatomik itu nilainya 3, untuk gas diatomik itu ada 3, 5, dan 7, bergantung pada suhunya. Sedangkan W adalah usahanya.
Usahanya adalah P kalikan delta V. Dengan ini ya, keterangannya, Q adalah kalor, delta U adalah perubahan energi dalam, V-nya usaha, Cp adalah kapasitas kalor pada tekanan tetap. Delta T adalah perubahan suhu, N-nya adalah jumlah zat, R-nya adalah konstanta umum gas ideal. P-nya adalah tekanan, delta V adalah perubahan suhu. Nilainya R itu adalah 8,314 Pascal kalikan meter kubik per mol Kelvin. Yang berikutnya adalah isokorik. Iso itu sama, korik itu adalah volume. Berarti isokorik adalah perubahan kondisi gas pada volume yang tetap. Besarnya kalornya adalah Q sama dengan CV kalikan delta T. CV adalah kapasitas kalor pada volume yang tetap. Delta U adalah F per 2 NR kalikan delta T. W-nya adalah 0. Karena di sini tidak ada perubahan volume, maka W-nya adalah 0. Jadi di sini Q sama dengan delta U. Dengan Q adalah kalor, delta U adalah perubahan energi dalam, W-nya usaha, CV adalah kapasitas kalor pada volume yang tetap. CV-nya adalah 3 per 2 untuk gas monoatomik, 5 per 2 untuk gas diatomik. Untuk derajat kebebasannya ada 3, ada 5, bisa juga 7 bergantung pada nilai suhunya. R-nya adalah konstanta gas, nilainya 8,314. Oke, lanjut ke berikutnya. Isotermik. Iso adalah sama, termik adalah suhu. Isotermik adalah perubahan kondisi gas pada suhu yang tetap. Nilainya Q adalah nRT Ln. Ini Ln-nya adalah Ln ya. Ln nanti ada nilai Euler ya. nRT Ln V2 per V1. Apakah boleh pakai V1 per V2? Boleh. Ketika V1 per V2 berarti di sini adalah ada minus. Minus nRT Ln V1 per V2. Untuk nilainya delta U adalah 0. Berarti di isotermik itu tidak ada perubahan energi dalam. Sedangkan untuk W-nya itu berarti karena Q sama dengan delta U plus W tadi, berarti kalau delta U-nya 0 berarti W-nya sama dengan Q, yaitu nRT Ln V2 per V1 atau W-nya sama dengan min nRT Ln V1 per V2. Dengan Q adalah kalor, delta U adalah perubahan energi dalam, W-nya adalah usaha, N-nya adalah jumlah zat, R-nya adalah konstanta umum gas ideal, yang nilainya 8,314. T-nya adalah suhu, V2 adalah volume akhir, dan V1 adalah volume awal. Yang berikutnya adalah adiabatik. Adiabatik adalah perubahan kondisi gas di mana tidak terjadi pertukaran kalor, artinya Q-nya sama dengan 0. Nah, kita tahu hukum satu termodinamika tadi adalah Q sama dengan delta U plus W. Berarti delta U plus W itu sama dengan 0. Berarti nilainya delta U itu sama dengan min W atau W-nya sama dengan min delta U. Nah, di sini Q-nya 0, berarti delta U-nya adalah F per 2 NR kalikan delta T. W-nya adalah min F per 2 kalikan NR kalikan delta T. Dengan Q-nya adalah kalor, delta U-nya adalah perubahan energi dalam, W-nya adalah usaha, R-nya adalah 8,314. Oke. Yang berikutnya adalah hukum 2 termodinamika. Hukum 2 termodinamika menyatakan bahwa kalor tidak mungkin diubah menjadi energi mekanik seluruhnya. Ini yang kita bahas yang pertama adalah mesin Carnot. Apa itu mesin Carnot? Yaitu sebuah mesin yang melakukan siklus ideal untuk mengubah kalor menjadi usaha secara periodik. Berapa nilai efisiensinya? Yaitu W dibagi Q1 kali 100%, dengan W itu adalah Q1 min Q2. Perbandingan T1 per T2 sama dengan Q1 per Q2. Nilai efisiensi mesin Carnot itu tidak mungkin lebih dari 100%.
Nah, untuk T1, apa itu T1? T1 adalah suhu tinggi atau suhu pada reservoir panas. T2 adalah suhu rendah atau suhu pada reservoir suhu dingin. Nah, di sini bisa juga W tadi kan Q1 min Q2. Padahal Q1 dan Q2 itu sebanding dengan T. Berarti bisa juga nanti W-nya diganti dengan Q1 min Q2 atau nilainya Q1 bagi Q1 sama 1 min Q2 per Q1 kali 100%. Boleh juga T1 min T2 dibagi T1 atau sama dengan 1 min T2 per T1 kali 100%. Yang berikutnya adalah mesin dingin. Mesin pendingin itu lawannya mesin Carnot. Contoh mesin pendingin adalah kulkas dan AC. Mesin pendingin memaksa memindahkan kalor dari suhu rendah ke suhu tinggi. Nilainya untuk mesin kulkas atau AC itu dengan kondisi dengan ini ya, KP ya. KP itu adalah koefisien performansi. Berapa nilainya koefisien performansi? Yaitu Q2 per W. Q2 itu apa? Yaitu kalor yang keluar pada atau kalor pada reservoir dingin. W-nya adalah usaha. Nah, ini berarti kita hitungkan. Q2 per W, Q2 per Q1 min Q2. Berarti sama dengan Q2 per Q1 min 1. Oke. Yang berikutnya, entropi. Apa itu entropi? Yaitu energi dalam sistem persatuan suhu. Atau delta S ya. Delta S-nya adalah Q per T. Q-nya adalah kalor, T-nya adalah suhu. Terima kasih.